Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, subtema 2, pembelajaran 6. Materi yang dipelajari pada pembelajaran 6, yang pertama kalimat ajakan, yang kedua bilangan cacah, dan yang ketiga, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran 6 ini, yang pertama, supaya siswa lebih memahami kalimat ajakan dan bisa menemukan kalimat ajakan pada syair lagu. Kemudian yang kedua, supaya siswa bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sila keempat dan kelima. Yang ketiga, supaya siswa mampu mengurutkan bilangan cacah. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kalimat ajakan. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah pernah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, sekarang Bapak mengingatkan kembali, supaya anak Bapak lebih paham. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo dan mari. Pada pembelajaran kali ini, anak Bapak diminta untuk menemukan atau mencari kalimat ajakan yang ada pada syair lagu pada buku halaman 93. Lagunya berjudul Wajib Belajar. Untuk irama lagunya bisa dilihat di YouTube. Dan sekarang tugas anak Bapak menemukan kalimat ajakan, kemudian digarisbawahi kalimat tersebut, dan selanjutnya dipindahkan ke halaman berikutnya, atau ditulis di halaman 94 sudah disediakan. Dan ingat ya, kalimat ajakan tadi menggunakan kata ayo dan mari. Bapak rasa anak Bapak semua pasti bisa menemukan kalimat ajakan. Selanjutnya, pengamalan nilai Pancasila. Pada gambar pertama, anak Bapak bisa melihat gambar apa? Gambar kepala banteng. Itu lambang sila keberapa? Lambang sila ke-4. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung nilai musyawarah. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, musyawarah memilih ketua kelas. Itu contoh di sekolah. Kalau contoh di lingkungan perumahan, bisa musyawarah memilih ketua RT atau memilih Pak RW. Yang kedua, belajar berdiskusi di sekolah. Itu belajar bersama, berkelompok. Yang ketiga, menghormati pendapat teman ketika musyawarah maupun ketika berdiskusi. Sekarang kita lihat ini gambar apa? Gambar padi dan kapas. Lambang sila keberapa? Sila ke-5. Sudah tahu bunyinya? Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 mengandung nilai keadilan. Nah, contoh pengamalan sila ke-5 Pancasila, yang pertama, bersikap adil kepada orang lain. Kedua, bergotong royong merapikan kelas. Kemudian yang ketiga, kerja bakti membersihkan pekarangan sekolah. Itu bisa contoh sila ke-5 di sekolah. Nah, sekarang kita masuk materi matematika, mengurutkan bilangan cacah. Cara untuk mengurutkan bilangan cacah adalah dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Anak Bapak pasti masih ingat, ratusan, puluhan, dan satuan itu adalah disebut nilai tempat suatu bilangan. Nah, kita lihat contoh. Urutkan bilangan 352, 347, 375 dari terkecil sampai terbesar. Nah, soal seperti ini bisa diselesaikan dengan cara yang pertama kita jabarkan dulu atau kita bisa pisahkan dulu mana yang ratusan, mana yang puluhan dan satuan.
352. Angka 3 berarti nilai ratusan, berarti nilainya 300. Angka 5 puluhan, nilainya 50. Dan angka 2 satuan, nilainya tetap 2. Kemudian yang bilangan yang kedua 347. Angka 3 ratusan 300, angka 4 puluhan 40, angka 7 satuan 7. Ya. Bilangan yang ketiga 375. Tiganya ratusan 300 ditambah 70, 7-nya puluhan tambah 5 karena 5-nya satuan. Nah, setelah kita jabarkan seperti ini, barulah kita membandingkan. Nah, kita lihat nilai ratusan, semua bernilai 300. Berarti belum bisa kita bandingkan karena sama. Nah, sekarang kita lihat puluhan. Puluhannya bilangan pertama 50, bilangan kedua 40, bilangan ketiga 70. Mana yang paling kecil? Nah, bisa kita lihat angka pertamanya 547. Pastinya yang paling kecil adalah 4. Berarti bilangan yang kedua 347 itu yang paling kecil. Sekarang antara bilangan pertama dan bilangan ketiga kita lihat angka 5 dan angka 7. Mana yang kecil? Pastinya kecil angka 5. Jadi bilangan yang kedua adalah bilangan yang nomor 2 terkecil, dan yang paling besar bilangan yang nomor 3. Jadi urutan dari terkecil sampai terbesar adalah 347, 352, dan 375. Dan kalau seandainya ditanya dari yang terbesar ke terkecil, anak Bapak tinggal dibalikkan. Berarti kalau yang terbesar berarti 375, 352, 347. Bapak harap anak Bapak paham untuk mengurutkan bilangan caca. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk tugas yang pertama, anak Bapak kerjakan latihan yang ada pada pembelajaran 6 halaman 92 dan 97 sampai 97. Yang kedua, kerjakan soal latihan akhir subtema 2 halaman 98 sampai 102. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.